Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol bareng Koor Prodi. Kali ini kita akan ngobrol santai ini dengan Koor Prodi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikri, mahasiswa dari FBS tentunya. Oke, hari ini kita akan membahas seputar prodi-prodi yang ada di FBS. Tentunya kita mengundang sumber yang paling valid nih teman-teman buat informasinya. Hari ini kita akan membahas seputar Prodi S1 Seni Rupa Murni, dan kita sudah kedatangan koor prodinya langsung. Kita sudah bersama Ibu Dr. Anda Indah Kristanti Angge. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya hari ini Ibu? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah, saya cukup excited nih teman-teman untuk bertemu koor prodi S1 Seni Rupa Murni secara langsung. Oke, jadi hari ini Ibu kita akan membahas seputar prodi ini dan juga membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul nih buat teman-teman yang ingin masuk ke prodi S1 Seni Rupa Murni. Langsung saja nih Ibu untuk pertanyaan pertama mengenai profil lulusan prodi. Jadi nanti setelah lulus dari S1 Seni Rupa Murni ini nanti bisa kerja di bidang apa aja sih Ibu? Ya, kalau S1 Seni Rupa Murni itu memang utamanya adalah menjadi seniman ya. Dia menjadi seniman atau perupa begitu. Dan bisa juga menjadi kurator seni. Dan selain itu mereka ada juga yang bekerja sebagai ilustrator, ada juga yang menjadi guru seni. Oke, jadi prospek kerja setelah lulus dari Seni Rupa Murni ini ada banyak ya Ibu. Bisa menjadi seniman, bisa juga menjadi kurator seni. Jadi banyak ya teman-teman untuk lulusan dari Seni Rupa Murni. Jadi nggak cuma pendidik gitu aja Ibu. Iya, enggak. Oke. Kemudian bisa diceritakan Bu, mengenai prestasi yang sudah diraih oleh Civitas Akademika di S1 Seni Rupa Murni. Ya, prestasi yang membanggakan kami diraih oleh pada tahun 2022 ada mahasiswa kami yang bernama Yuwinda. Dia memperoleh penghargaan BACA itu Bandung Contemporary Art Awards. Lalu ada juga di tahun 2023 ada mahasiswa kami yang bernama Sultan Putra Gemilang. Dia menjadi pemenang UOB Art Painting. Waktu itu dia mendapatkan pemenang sebagai di kategori silver sebagai seniman, sebagai perupa pendatang baru. Dan juga adik-adik mahasiswa itu tercatat terseleksi mengikuti pameran-pameran berskala nasional yang bergengsi seperti Basuki Abdullah Art Award, Erlangga Art Award dan lainnya. Oke, berarti untuk prestasi sudah tidak perlu diragukan yang teman-teman di S1 Seni Rupa Murni banyak sekali mahasiswa yang berprestasi di bidangnya teman-teman. Kemudian mungkin teman-teman di rumah nih penasaran Bu, nanti kalau aku masuk S1 Seni Rupa Murni ini apa aja sih yang bakal aku pelajari nanti gitu? Iya, jadi kalau kalian masuk di Seni Rupa Murni, jadi akan mempelajari mata kuliah praktek dan mata kuliah yang berkaitan dengan teori. Seperti kalau praktek itu seperti mata kuliah menggambar bentuk, mata kuliah sketsa, mata kuliah seni lukis dasar, seni patung dasar, lalu ada juga seni fotografi, lalu seni grafis, seni logam, kayu, tekstil, dan gambar ragam hias. Dan teorinya tentu saja mata kuliah teori yang mendukung kesenirupaan yang harus diketahui oleh adik-adik mahasiswa sebagai bekal untuk menjadi perupa kelak, seperti ada manajemen seni rupa, ada sejarah seni rupa barat, sejarah seni rupa Indonesia, metode penelitian seni, dan masih banyak lagi. Oke, jadi banyak sekali ya teman-teman yang bisa dipelajari nanti, nggak cuma melulu praktek membuat seni tapi juga belajar teorinya, kemudian sejarah dan juga manajemen tadi nggak Ibu. Kemudian mungkin kita mau bertanya mengenai fasilitas penunjang di Prodi Seni Rupa Murni itu ada apa aja sih Ibu? Wah, fasilitas di tempat kami alhamdulillah sangat layak begitu ya. Ada kelas yang nyaman dan rapi, bersih untuk proses belajar mengajar untuk kuliah teori, dan untuk studio-studio yang digunakan untuk praktek seni, praktek berkarya dua dimensi dan 3 dimensi ada
laboratorium atau studio lukis, ada studio patung, ada studio kayu, studio logam, studio keramik, studio tekstil, studio seni grafis, studio seni fotografi, lalu ada juga ruang gambar bentuk, ada ruang gambar ragam hias, dan juga yang tak kalah pentingnya kita sudah ada galeri yang untuk tempat memamerkan karya-karya mahasiswa. Oke, jadi untuk fasilitas penunjang di Prodi S1 Seni Rupa Murni sudah sangat lengkap sekali teman-teman. Ada lab bermacam-macam lab tadi Ibu, lab kayu, lab logam, lab lukis, ada ruang gambar juga, ada juga yang nggak kalah penting yaitu galeri pameran Ibu untuk sekarang. Oke, kemudian mengenai profil dosen Ibu mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada teman-teman. Oke, jadi profil dosen yang mengajar di tempat kami adalah dosen yang berkompeten di bidang seni rupa. Ada yang basicnya dari seni rupa murni, dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ada juga yang dari pendidikan seni rupa. Jadi kita berkolaborasi untuk memperkuat prodi seni rupa murni, dan juga kami selalu mendatangkan dosen praktisi pada setiap semester untuk memperkuat materi, untuk pengayaan materi yang tidak didapatkan adik-adik mahasiswa di bangku perkuliahan. Oke, jadi sudah tidak perlu diragukan ya teman-teman, untuk profil dosennya sudah sangat terbaik, dan juga kita sering mendatangkan dosen praktisi, seniman itu perupa. Oke, baik Ibu. Kemudian yang mau ditanyakan teman-teman mungkin durasi berkuliah Ibu. Kebanyakan yang berkuliah di tempat prodi seni rupa murni itu paling tidak lulus tepat waktu. Kalaulah ada yang mundur itu paling tidak mundur setahun, karena kalau di seni rupa murni itu kan skripsinya skripsi penciptaan karya, di mana adik-adik itu membuat karya seni rupa yang kalau mereka idealis membuatnya itu cukup lama, tidak hanya cukup 1 semester di samping penulisannya. Jadi kalaulah molor itu mundur 1 tahun di semester ke-9. Tetapi sekarang sudah banyak yang lulus tepat waktu di semester ke-8. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk lulus tentunya bisa banget buat lulus tepat waktu. Kemudian last nih, untuk closing statement Ibu, mungkin teman-teman ada yang masih bingung, masih bimbang mau join di seni rupa murni ini, mungkin Ibu ada kata-kata mungkin untuk teman-teman, untuk ajakan mungkin untuk join di prodi ini. Ayo adik-adik calon mahasiswa baru yang ingin, yang mau dan punya keinginan kuat untuk menjadi perupa, mari bergabung di program studi Seni Rupa Murni Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Mari belajar bersama, berkarya bersama, menciptakan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi untuk mewarnai dan mengembangkan karya-karya seni rupa di Indonesia untuk saat ini dan yang akan datang. Saya tunggu. Baik, terima kasih Ibu sudah atas closing statementnya. Semoga teman-teman yang masih ragu, masih bimbang bisa yakin nih buat join di prodi S1 Seni Rupa. Kemudian sepertinya sudah tak terasa Ibu, kita sudah di penghujung podcast ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan penjelasannya yang sangat informatif Ibu. Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan dan menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai prodi S1 Seni Rupa Murni. Akhir kata, saya Fikri dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.